Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah. Bismillah masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahal azim semua. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli zambin azim wa min jami'i ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya rabbal. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah, yang kedua enggak ikhlas. Baterai kali. Bismillah. Yang kita hormati, kita cintai para orang tua kita, para sesepuh kita, para tuan-tuan guru. Mudah-mudahan kita doakan mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat. Ketua DKM Masjid Babus Salam yang kita cintai ini beserta pengurus-pengurusnya, di antaranya akhina Taufik dan orang tua kita, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga datang bersama kita Ketua Nur Alawi Tembilahan, akhina Rijal, datang dari Tembilahan, jauh datang hanya untuk hadir ke sini. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mendampingi saya, yang menjemput ke bandara dan mengantar ke sini, akhina Bapak Ecep, mudah-mudahan ditambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir, tentunya saya doakan juga panjang umur, sehat wal afiat.
bisa berangkat haji dan umroh. Mau tidak? Mau berangkat haji umroh? Mau tidak? Yang semangat ibu-ibu. Bapak-bapak ditanya mau nggak? Oh, wajahnya mikirin cicilan, mikirin ini. Kalau ditanya mau nggak, insya Allah dengan semangat jawabnya apa? Mau, insya. Walau nggak pegang duit. Karena berangkat haji dan umroh itu bukan urusan harta, bukan. Banyak orang yang duitnya banyak, hartanya banyak melimpah ruah, nggak berangkat-berangkat. Karena yang namanya umroh ataupun haji adalah panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita satu nikmat al-azimah, nikmat yang sangat besar. Nikmat di mana pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk bisa dapat berkumpul kembali di dalam masjid yang kita cintai ini. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kalau acara hebat nih banyak iklannya biasanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Apa di antara nikmat tersebut? Panjang umur, sehat, walafiat. Hidayah dan taufik dari Allah. Nikmat selanjutnya adalah nikmat iman dan Islam. Satu lagi diberikan kenikmatan oleh Allah yang sering kita lupakan, masih diberikan semangat oleh Allah untuk bisa datang ke masjid ini. Itu pun bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu. Dari semua nikmat yang ada, ternyata ada satu nikmat al-azimah, nikmat yang sangat besar dari semua nikmat yang ada adalah nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kemudian jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini saya juga masih percaya tak percaya bisa sampai ke tempat ini. Dan ini sebetulnya tidak direncanakan. Karena kita hari Sabtu kemarin mendarat di Kuala Lumpur. Ada beberapa kajian pengajian di sana. Di komunitas orang Bawean. Orang kita, orang Madura, tapi sudah jadi penduduk sana. Di daerah Gombak, Sungai Cincin. Malam berikutnya di Balakong, di Selangor. Kemudian malam berikutnya di negeri Melaka. Lalu saya bingung, saya mau pulang langsung ke Tangerang atau mampir dulu ke Pekanbaru. Tiba-tiba saja itu tersirat di dalam hati, ingat sama Taufik dan orang tua kita di sini. Maka di WhatsApp, bagaimana, siap nggak? Siap katanya, alhamdulillah. Dan ini sebetulnya program ini bukan program kita, memang Allah sudah menentukannya. Karena dari dulu kita sudah berjalan ya, dalam 3 bulan sekali datang ke sini. Sama-sama kita zikir, sama-sama kita belajar, sama-sama kita menjadi orang yang baik. Tapi terhalang oleh apa? Tadi kata Akhi Taufik tadi apa? Covid. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan lagi untuk bisa datang ke tempat ini. Dan ini adalah salah satu anugerah terindah. Maka kita berharap mudah-mudahan perkumpulan ini terus menjadikan kita orang yang baik dan insya Allah tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di Malaysia kemarin kita 3 hari di sana, itu hampir setiap hari open house. Ya, open house itu dia ngajak makan. Waktu kita diundang dikira suruh ceramah, ternyata enggak, bukan ceramah, suruh makan aja. Subhanallah. Berarti di sana itu buka puasanya 2 bulan berarti. Buka puasa di bulan Ramadan, buka puasa di bulan Syawal. Subhanallah. Dan ini tradisi-tradisi yang sangat baik sebetulnya. Dan kita di Indonesia alhamdulillah begitu juga.
Karena posisi kita biasanya Lebaran itu pulang kampung, betul nggak? Jadi di kampung kita ramaikan. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih ada acara halal bihalal. Ini menunjukkan bahwasanya kita juga sama merayakan daripada Hari Raya Idul Fitri itu bukan hanya 1 sampai 10 saja. 1 bulan full penuh kita rayakan. Dan yang paling penting yang berhak untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri adalah mereka-mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya dikatakan laisal aid, bukannya hari raya itu pakai baju baru, bukan. Bukannya hari raya itu memakai sandal baru, memakai sepatu baru, apalagi memakai pakaian yang baru, makan makanan yang enak, bukan. Hatta laisal aid hada, bukan. Apakah Id itu betul-betul menjadi orang-orang yang berhasil ketika mendapatkan didikan langsung dari Allah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Saya mau tanya semua yang hadir, waktu 1 bulan di bulan Ramadan, sholat tepat waktu nggak? Jawab yang jujur. Waktu selama di bulan Ramadan, sholat tepat waktu nggak? Khususnya sholat subuh tepat waktu nggak? Sekarang? Pertanyaan yang kedua, makan di dalam Ramadan itu dalam 1 bulan penuh, makannya teratur nggak? Teratur. Makan hanya 2 kali, ya. Makan wajib, makan ringannya nggak kehitung. Makan wajibnya habis azan maghrib sama mau sahur. Itulah yang sekarang ini yang mesti kita ulang kembali. Kalau dulu ada seorang salaf nih. Dia panggil anaknya, ya waladi, ya binti, ya waladi, wahai anakku, bentar lagi masuk Ramadan, apa yang kau siapkan? Ini orang tua, Pak. Dia nanya sama anak-anaknya, dikumpulkan orang dulu seperti itu. Ya wahai anakku, kemari. Apa yang kau akan siapkan nanti menjelang bulan suci Ramadan? Anak yang pertama bilang, saya akan khotamkan 5 kali. Anak yang kedua, saya ini. Oh, semuanya udah disiapin. Saya bangun sebelum jam 3. Untuk apa? Untuk sholat malam. Oh, subhanallah. Anak-anaknya udah siap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau kita kan menyambut Ramadan, subhanallah. Yang kita pikirkan nanti sahur sama apa ya? Buka puasa nanti makan apa ya? Kan begitu yang kita pikirkan. Orang dulu tidak. Dia didik anaknya apa yang udah engkau akan siapkan menyambut Ramadan. Maka semua anaknya mengatakan saya menyiapkan ini, saya menyiapkan ini, saya menyiapkan ini. Subhanallah, ketika anak-anaknya bertanya, wahai ayah, tadi kau tanya saya, kami anakmu, sekarang kami anaknya bertanya, kalau ayah nyiapin apa? Maka ketika ditanya ayahnya, halan yabki, nangis bapaknya. Sampai anaknya bingung, apakah pertanyaan kami ini salah ya, wahai ayah, sehingga menyebabkan kau nangis? Tidak, pertanyaan kalian benar, tapi aku bingung mau jawab apa. Karena bagiku Ramadan nggak Ramadan sama. Ramadan bangun malam, nggak Ramadan bangun malam ibadah. Ramadan baca Quran, di luar Ramadan pun baca Quran. Apa yang mesti ditambah, kata ayahnya, bingung. Orang dulu begitu, kalau kita kan beda. Ramadan ahli dalam ibadah. Yang kita kejar nggak tanggung-tanggung, sholat taraweh bukan sholat isya. Betul nggak Pak? Kira-kira Pak? Waktu Ramadan sholat tarawehnya semangat nggak ke masjid? Semangat tidak? Yang kita kejar bukan isyanya, tarawehnya justru. Padahal taraweh sunnah. Sampai kadang-kadang menghilangkan sholat sunnah, ba'diyahnya hilang. Habis sholat isya, kalau bisa wiridnya pendek aja Ustaz. Langsung aja kita tarawih. Subhanallah. Imamnya diatur sama makmum. Tengok lagi macam mana. Kalau misalkan yang imamnya itu suratnya panjang-panjang, sepi masjid. Jangan masjid itu lama sholat tarawihnya. Mending sholat sana. Di sana tuh, di surau tuh, cepat. Orang mau ibadah pun kita halangi. Jangan di situ. Kenapa? Lama dikasih tahu. Subhanallah. Kalau ngasih tahu tuh yang baik, bukan yang nggak baik. Ini ngasih tahu yang nggak baik, semangat. Itulah bedanya kita dengan orang-orang dulu. Makanya ya, kita itu kalau udah masuk Ramadan,
Mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang telah diberikan oleh Allah jangan kita sia-siakan. Kenapa? Karena semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dalam kesempatan ini saya akan mengambil berkah dari acara kita halal bihalal. Saya mengambil satu hadis yang mudah-mudahan hadis ini mewakili untuk kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada salah satu sahabat Nabi dari suku Katham. Ataitun Nabi, kata dia. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabihi. Aku mendatangi Nabi, kata sahabatnya. Yang mau tulis boleh ya nanti ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ataitun Nabi, aku mendatangi Nabi, kata orang dari Bani suku Katham. Aku mendatangi Nabi. Kemudian kata dia wa huwa fi nafarin. Saat itu Nabi sedang berada lagi duduk-duduk dengan para sahabat-sahabat yang lain. Jadi Nabi lagi duduk dengan sahabat, orang ini datang. Kemudian orang ini mengatakan, antal ladzi taz'umu annaka Rasulullah. Apakah ada di antara yang kumpul ini, yang duduk ini adalah utusan Allah? Jadi orang ini nanya. Waktu itu Nabi lagi duduk sama sahabat, dia datang, dia tanya apakah ada di dalam kumpulan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut setelah bertanya langsung dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullah, kata Nabi, akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, faqultu, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Nah, ini hadisnya begini. Jadi orang ini bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa? Amalan apa yang ketika kita melakukannya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan mewakili untuk kita semuanya. Kalau ingin dicintai oleh Allah, kalau ingin disayang oleh Allah, kalau ingin mendapatkan kecintaan khusus dari Allah, ini langsung dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat siapa mereka-mereka yang dicintai oleh Allah. Mereka-mereka para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Itu sampai sekarang kalau kita ziarah ke Baqi, kemudian kita ziarah ke Uhud, Masya Allah, wangi. Mereka-mereka yang wafat, meninggal dunia bersama Nabi Muhammad waktu ikut perang Badar, perang Khandaq, itu mereka semuanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan semuanya nanti bisa berziarah ke Uhud insyaallah semuanya ya. Itu subhanallah, luar biasa. Padahal Bu, kalau kita lihat di Uhud itu ada pamannya Nabi ya, yang meninggal waktu peperangan Uhud. Itu kalau kita lihat nggak ada nisan kayak kita di sini. Tanah aja, tanah kosong. Tapi subhanallah dicintai oleh Allah Subhanahu, sehingga satu dunia datang berkunjung ke situ ngambil berkah. Mereka-mereka yang dicintai oleh Allah di antaranya siapa? Para wali-wali Allah yang ada di negeri kita, di Riau, Pekanbaru, Dumai. Masya Allah banyak yang dikunjungi, yang di Padang sana. Alhamdulillah kita udah sampai di Padang. Banyak ulama-ulama besar, para aulia, mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita datang. Seperti di negeri Melaka, itu ada Sultan Syarif Al-Jilani. Di mana makamnya? Tengah-tengah pulau. Bayangkan, tengah pulau makamnya. Ternyata beliau adalah gurunya Sunan Bonang, gurunya Sunan Giri. Wali Songo belajar ke sana di Melaka, negeri Melaka. Subhanallah. Orang datang nyebrang naik kapal.
Hanya untuk apa? Berziarah. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ingin dicintai oleh Allah, ada jalan yang sudah diberikan rahasia langsung dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Waqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu billah. Yang pertama, kalau ingin dicintai oleh Allah, mesti ada iman kepada Allah. Pertanyaan saya, yang hadir semuanya beriman gak sama Allah? Ayo jawab yang semangat. Beriman gak sama Allah? Yakin sama Allah? Yakin dengan qada dan qadar? Yakin ada hari kiamat? Yakin akan mati? Yakin? Akan mati yakin? Tapi kenapa masih berbuat dosa? Ada yang udah siap mati di sini? Ada yang udah siap? Kalau siap saya wasat malaikat Israil. Kematian pasti akan datang. Maka kita harus yakin. Maka saat kita berjalan, hari ini kita berjalan, hari ini kita berjalan dan berjalan dan berjalan, ingat, perjalanan kita pasti akan di-stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan waktu yang sedikit ini, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah, yang umurnya sudah nambah. Makanya kalau kadang-kadang nih kalau orang merayakan hari ulang tahun tuh salah lagunya itu ya. Bukan panjang umur, bukan, itu salah itu. Dekat ke kubur. Itu yang paling tepat tuh lagunya tuh ya. Sebab apa? Nambah terus hari ini. Makin hari makin mengurangi jatah kita hidup di dunia. Maka kita harus cerdas untuk menyikapi ini. Kematian pasti akan datang. Jangan sampai saat kita mati kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus punya yang pertama, kalau ingin dicintai oleh Allah, beriman kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, 1 bulan penuh kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kapan itu? Di bulan suci Ramadan. Sebab orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu bukan orang umum. Allah hanya memanggil ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumussyam. Allah panggil siapa? Hai orang-orang yang, bukan ayuhan nas, bukan hai manusia, hai hamba Allah, tidak. Allah hanya memanggil hai orang-orang yang beriman. Sini semua yang hadir puasa tidak? 1 bulan puasa tidak? Mudah-mudahan masuk dalam kategori orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, dia betul-betul yakin, nurut, patuh sama Allah. 1 bulan kita patuh, betul gak? Mulai azan subuh, boleh makan gak? Boleh makan gak? Begitu Allahu Akbar, kita udah niat puasa, boleh makan gak itu? Jam 7 boleh makan? Jam 8? Zuhur? Asar? Kenapa gak makan? Puasa. Itu masuk dalam kategori beriman, Pak. Tanpa kita sadari, Bu. Gak ada yang berani makan, walau dikasih duit sekalipun. Berapa banyak tuh kita lihat dalam YouTube ya. Saya lihat ada seorang wanita muslimah di negeri Eropa sana. Ada orang yang sengaja buat konten. Buat konten sengaja. Dia tanya, kamu muslim? Muslimah? Ya, saya muslimah. Ini ada iPhone terbaru. Handphone iPhone terbaru. Kau boleh memilikinya. Tapi dengan syarat, batalkan puasa. Masya Allah. Apa jawaban dia? Mohon maaf. Gak bisa, walaupun iPhone gak bisa dibeli, karena ini puasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia seorang yang hebat, yang kaya raya, yang berpangkat, boleh berbuka puasa jam 3 sore, boleh? Ada? Gak bisa. Mau dia berpangkat, mau dia presiden, mau dia seorang raja, makannya sama, ya. Boleh makan setelah dikumandangkan azan maghrib.
Saya banyak duit, saya bayar malaikat. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ini adalah salah satu didikan dari Allah. Semuanya sama di hadapan Allah. Baik orang kaya, orang miskin, berpangkat, raja, rakyat biasa, semuanya patuh kepada Allah. Dan mereka menahan lapar, menahan dahaga, menahan segala-galanya. Perkataan yang tidak baik. Kenapa? Ada landasan iman di dalam hati kita. Maka 1 bulan penuh Allah didik kita menjadi hamba yang beriman. Lanjutkan di bulan seterusnya. Belajar 1 bulan kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sholat tepat waktu, semangat dalam ibadah. Azan kita tunggu. Betul ya, kita nungguin azan ya. Azan kita tunggu, azan subuh tungguin. Masya Allah, nungguin. Azan ditungguin, azan zuhur ditungguin. Dan yang paling hebat dalam kita menunggu azan adalah azan maghrib. Dengan semangat kita menunggu azan maghrib. Yang kita tunggu. Begitu dikumandangkan azan, alhamdulillah. Semuanya senang kalau udah azan maghrib. Tapi pertanyaannya, nungguin azan maghrib, mau makan, mau sholat. Mau makan, mau ibadah. Mau makan, mau buka puasa, ya kan? Allah tidak marah, Allah kasih fasilitas. Siapa yang bersegera buka, dapat pahala. Bayangkan sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Diberikan semua fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala hal, maka beruntunglah kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini masuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Iman itu apa? Makna iman. Makna iman, percaya, yakin kepada Allah. Betul-betul yakin. Ingat, kehidupan ini sudah diatur oleh Allah. Ada yang senang hari ini, belum tentu selamanya dia senang, Pak. Ada yang susah, belum tentu selamanya susah. Hari ini ada orang kaya, belum tentu kaya. Hari ini ada orang miskin, belum tentu selamanya miskin. Ini masuk dalam kategori iman. Kita harus yakin. Betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada ujian yang datang, serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah mengetahui rahasia-rahasia yang ada dalam kehidupan kita. Banyak kawan-kawan kita dulu di Malaysia, bukan di sini ya. Kawan-kawan saya di Malaysia, waktu masih bekerja, Masya Allah, lancar. Apa saja keperluan pondok pesantren dia bantu. Keperluan masjid-masjid ilmu, majelis-majelis ta'lim dia bantu saat lagi kerja. Orangnya kaya, duitnya banyak. Bawa ulama, bawa sini, dia fasilitasi, dia belikan tiket, dia bayar hotelnya. Sekarang kalau kita hubungi, nomor yang _7 sedang tidak aktif. Kita cari kenapa nih? Apa salah kita? Apa salah para ulama? Ternyata dia udah pensiun. Udah pensiun. Ya macan ompong. Macan tapi ompong, nggak punya duit. Mobil mewahnya, Velfire-nya udah nggak ada, pakai mobil murah. Padahal artinya apa? Di sini yang kita bahas bukan masalah keuangannya. Mentalnya jatuh. Biasa ngasih duit, biasa ngasih hadiah, biasa ngajak jalan-jalan, fasilitas dari dia. Saat sudah pensiun, nggak punya duit lagi, malu akhirnya. Ini namanya kehidupan, Pak. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kadang kita saat ini di bawah, terima nikmat dari Allah. Tapi pada saat kita di atas, jangan lupa itu nikmat pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapkan segera agar kita nanti betul-betul menjadi orang-orang yang tidak lalai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sekarang kita bertawakal kepada Allah. Hari ini kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Hari ini kita diuji oleh Allah, diuji dengan hal ini, diuji dengan susah nyari nafkah, diuji dengan kerjaan, di PHK, diuji dengan ini. Ini serahkan semuanya sama Allah, karena Allah lebih mengetahui. Ada orang sana di Malaysia juga. Di Malaysia ya. Nah, tadi dia ngantar saya ke bandara pakai Velfire. Masya Allah, mobil mewah. Tapi curhat terus. Dulu dia mantan usaha ini. Sekarang nggak ada usaha. Anak Habib tanya sama dia, waktu kau ada usaha, kau datang masjid tak?
Kadang datang, kadang tidak. Sekarang hampir 5 waktu ke masjid. Coba rasakan dulu sama sekarang. Enakan mana? Enakan sekarang dalam ibadah kepada Allah. Begitu maksudnya. Ada orang tuh lalai, dia lupa sama Allah. Allah berikan. Tapi kalau Allah udah tak sayang lagi sama dia, Allah jauhkan dirinya dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga dia jauh dari masjid, jauh dari ulama. Makanya kita jangan terlalu jauh dari masjid, jangan terlalu jauh dari ulama. Tengah-tengah aja. Ya, orang-orang macam kita ini tengah-tengah. Ada majlis, datang. Sholat, datang. Insya Allah dengan begitu kita akan terbiasa dengan kehidupan-kehidupan yang memang kita mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin, kehidupan ini ya, yang mesti kita percaya adalah iman yang terakhir. Apa itu? Qadha dan qadar. Saya kasih gambaran begini. Misalnya ibu-ibu masak air panas. Masak air panas nih, ada cerek. Apa namanya cerek ya sini? Cerek, betul? Sama kan? Cerek. Kemudian masaklah air panas. Begitu nyalain kompor, apinya menyala, tiba-tiba ibu melihat di cerek itu banyak semut. Banyak semut. Apa yang dilakukan? Lanjut dimasak atau dimatikan kompornya? Dimatikan ya? Itu diantara kasih sayangnya kita kepada binatang. Ini saya kasih gambar begitu. Kita matikan. Kita nggak tega lihat semut tersebut terbakar. Karena nanti dia nggak akan bisa lari. Mau lari kemana dia? Jembatan tidak ada. Lompat bawahnya api. Akhirnya kita matikan kompor. Kemudian kita angkat kompor cerek tersebut. Kita letakkan di bawah. Kita halau atau kita usir semut itu. Kadang kita ngusirnya nggak pakai adab, Pak. Ada yang dipukul-pukul cereknya supaya semutnya jatuh kan. Kalau nggak dipukul-pukul begitu dia nggak jatuh nanti. Masih ada nanti nempel. Yang namanya semut kan begitu. Kalau nggak kita dengan pukulan keras dia nggak akan keluar dari cerek itu. Sehingga setelah kita pukul-pukul dia berjatuhan kita lihat nggak ada lagi semut, baru kita masak lagi. Nah sekarang kita gambarkan begitulah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Kenapa Allah kasih ujian? Karena kalau tidak diuji khawatir akan masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diujilah dengan ujian-ujian macam-macam ujian kehidupan kita. Ada yang berantem sama bininya, ada yang begini, ada yang begini. Asal kita sabar melewati ujian tersebut, tentunya pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diuji itu tersebut kita sudah mendapatkan didikan betul-betul 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Sabar. Mau marah, sabar. Kurang tidur, ya kan? Ramadan begitu. Setiap hari begini, begitu. Banyak sekali ujian. Itu 1 bulan Allah didik kita agar menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kalau ingin dicintai oleh Allah, kata Nabi Muhammad, mesti punya sifat, yaitu beriman kepada Allah. Apa makna iman? Yakin dan percaya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah hari ini baik, alhamdulillah. Kalau hari ini jalan kita belum baik, sabar, tawakal, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Insya Allah semua yang diberikan oleh Allah pasti baik. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, kata Allah. Ada kalanya sesuatu yang kita tidak suka, tapi itu baik buat kita agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini bertanya kembali, qala qultu ya Rasulullah tsumma ma. Kemudian orang ini bertanya, apalagi ya Rasulullah selain beriman kepada Allah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat ini, summa silaturrahim. Kemudian menyambung tali silaturahmi. Nah, ini satu perkara yang sangat-sangat istimewa dan ada kesempatan di bulan Syawal. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, di bulan Syawal ya, itu adalah salah satu cara kita agar bisa menyambung tali silaturahmi. WhatsApp minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu cari kawan-kawan kita yang udah putus, sambungkan. Sebab kalau orang
yang memutuskan tali silaturahmi pasti akan dilaknat oleh Allah, Pak. Pernah Nabi itu lagi duduk bersama para sahabat, Nabi lagi duduk. Tiba-tiba Nabi langsung mengatakan, kami tidak mau duduk di dalam majelis yang di sana ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nabi dengan jelas itu. Nabi mengatakan di depan para sahabat. Kata Nabi, kami tidak mau duduk di dalamnya ada orang yang qati'atur rahim. Sahabat Nabi nggak boleh berdusta, dia tahu. Ya. Ada satu pemuda sadar. Maka pemuda ini langsung berdiri, Pak, Bu. Langsung dia balik ke rumahnya, dia mendatangi bibinya, kemudian sampai di rumah bibinya, dia sapa bibinya, kemudian dia minta maaf kepada bibinya, bibinya juga sama minta maaf kepada dia. Akhirnya mereka sama-sama minta ampun sama Allah, nangis, beristighfar, terus dicium tangan bibinya, minta maaf kalau punya salah. Akhirnya ternyata mereka ini pernah bermusuh-musuhan. Antara keponakan dengan bibi mungkin ada masalah sedikit, jadi musuhan, minta maaf lah. Ini terjadi di zaman sahabat, Pak. Kalau zaman sahabat ada, apalagi di zaman sekarang, betul nggak? Pertikaian itu pasti ada. Setelah mereka minta maaf, ya, cium tangan bibinya, barulah sahabat ini datang lagi ke majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sahabat pemuda itu masuk, apa kata Nabi? Rahmat tidak akan diturunkan oleh Allah kalau di dalamnya, di kawasannya, di kompleksnya, di kampungnya ada orang yang putus tali silaturahmi. Maka kalau kampung kita gersang, kawasan kita tidak nyaman, kawasan kita panas, bawaannya tidak nyaman, jangan-jangan di kampung tersebut ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sebab ini diancam langsung oleh Allah dalam satu hadis Nabi, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga mereka-mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Ada satu hikayat, Pak. Tapi hikayat ini boleh percaya, boleh tidak, ya. Ini bukan karangan saya, tapi kita ambil di dalam kitab. Satu hikayat. Sengaja saya ceritakan hikayat ini, endingnya yang paling penting, ya, bukan hikayatnya, endingnya. Ada satu orang kaya. Dia ini mau berangkat haji. Zaman dulu kan kalau berangkat haji, hartanya bingung taruh mana. Kalau ditinggal kan lama. Dulu kalau berangkat haji zaman dulu lama, Pak. Lama berangkat haji dulu. Ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, perjalanannya jauh kan. Tidak ada pesawat. Jadi bingung. Tidak ada tempat penitipan barang. Kalau sekarang enak. Terus kalau nitip sama orang dulu hartanya kan berupa uang, emas. Itu kalau nitip sembarang-sembarang bisa hilang. Nah, jadi dia cari orang, dia cari sana, dia cari sini. Maka dia mendapatkanlah ada satu tempat. Ada orang yang paling amanah di kampung itu. Terkenal satu kampung. Paling jujur, paling amanah. Banyak orang kalau nitipin barang, nitipin harta ke situ. Maka orang kaya ini mendatangi dia. Dititiplah harta tersebut kepada orang yang amanah ini, orang yang baik. Hari-harinya di masjid, ibadah, zikir, baca Quran. Terkenal dalam satu kompleks masyarakat mengatakan dialah orang yang paling baik, paling amanah, paling jujur. Berarti ini orang-orang kira-kira masuk surga, masuk neraka kira-kira. Masuk surga, masuk neraka kira-kira. Ibadahnya luar biasa, amanah, jujur, semua orang senang sama dia. Itulah ciri-ciri orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Itu dalam pandangan zahirnya manusia. Maka setelah orang ini pulang haji, setelah dia pulang haji, ya dia mau ngambil harta dia yang dia titipkan. Begitu sampai di tempat orang yang dia titipkan tadi, ternyata orang itu mati, meninggal orangnya. Wah, bingung kita yang punya harta. Waduh, gimana ini harta saya nih? Nanya sama keluarganya, ada nggak dia titip wasiat apa ini? Dia bilang nggak ada yang kasih tahu. Nggak ada yang kasih tahu kalau dia nyimpen harta engkau. Loh, kemana saya mau cari? Bingung kan? Ya, orang dulu bingung nih. Mau lapor polisi, ya mungkin belum ada polisi di zaman itu. Akhirnya dia bingung. Datanglah kepada ulama yang ada di kota Mekah. Datang, ya Syekh, kada, ini saya punya masalah ini. Masya Allah, kata Syekh tadi, coba kau datangi bi'ir Zamzam, sumur Zamzam.
kau panggil nama dia. Kalau dia orang baik, pasti dia ngejawab. Zaman dulu masih ada, zaman sekarang nggak bisa. Kita lihat sumur Zam-Zam aja nggak bisa ya. Zaman dulu masih bisa terbuka. Orang-orang soleh begitu. Kalau mau panggil dia orang baik atau tidak, panggil di samping sumur Zam-Zam. Kalau dia orang baik, Allah beri kesempatan untuk bisa menjawab. Dia panggil ya fulan sampai di sumur Zam-Zam. Ya fulan. Ternyata tidak dijawab. Datanglah lagi kepada syekh tadi. Wahai syekh, aku sudah panggil nama dia, tapi dia tidak jawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata syekh, aku khawatir sahabat kamu ini bukan penduduk surga, tapi penduduk api neraka. Wah, bingung lagi dia. Gimana ceritanya? Yang saya urusin bukan surga neraka, harta saya gimana ceritanya ini? Gimana biar bisa kembali? Kata syekh tadi, coba kau datang ke negeri Yaman. Karena di Yaman kau datangin disebutkan sumurnya, kau panggil nama dia, pasti akan menjawab. Betul, sampai di Yaman dia menghabiskan duit hanya untuk harta dia tadi. Dia panggil ya fulan bin fulan, jawab. Ini gimana ceritanya harta saya? Kata dia, harta kamu saya simpan di dalam rumah saya di bawah, disebutkan di sana, kau ambil saja. Maka sahabat ini bertanya, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu diancam oleh Allah? Kenapa kamu menjadi orang yang dilaknat oleh Allah? Padahal kamu ini orang baik. Satu kampung bilang kamu ini minas salihin, orang baik, orang jujur, orang amanah. Kenapa sampai terbelenggu seperti ini? Apa jawaban dia? Memang aku orang yang baik, tapi aku punya adik sepupu dari wanita, ya, miskin. Aku hinakan dia, aku putuskan hubungan dengan dia. Gara-gara putus hubungan inilah aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, ma'asyiral hadirin. Walau dia ahli ibadah sekalipun, terkenal di masyarakat, orang yang paling jujur, ternyata gara-gara dia putus silaturahmi dengan saudaranya, walaupun hanya saudara sepupu, maka dia tidak berhak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari hikayat cerita ini ternyata ya, untuk agar kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, sangatlah mudah. Apa? Menyambung tali silaturahmi. Di mana itu? Dalam majelis-majelis ilmu, dalam acara-acara baik, sambung dan ucapkan salam. Assalamualaikum. Yang laki-laki berjabat tangan, jangan laki perempuan berjabat tangan, tapi laki-laki dengan laki-laki. Jaga daripada ketentuan yang diajarkan oleh Nabi. Terus kita menyambung silaturahmi, insya Allah kita berhak mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini bertanya lagi, summamah ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasulullah agar kami bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, wa qala al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kata Nabi. Yang selanjutnya, yang nomor 3, kalau ingin mendapatkan kecintaan kepada Allah, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat yang tidak baik. Dimulai dari dalam keluarga kita dulu. Dimulai dari rumah tangga kita dulu. Ajarkan anaknya untuk berbuat baik. Seorang istri menjadi istri yang baik, ya. Kemudian seru kepada anaknya, didik anaknya agar menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga sholatnya, jaga adabnya, jaga akhlaknya. Begitu juga seorang suami, begitu juga. Terus ajaklah mereka untuk selalu berbuat baik. Yang belum rajin ke masjid, kita ajak ke masjid. Tapi ada tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan main-main ngajak aja. Kita buatkan dulu program-program sehingga mereka itu nyaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masjid kita yang kita cintai, alhamdulillah ada fasilitasnya, sudah ada tempatnya. Tinggal kita saja. Bagaimana caranya agar tugas kita selanjutnya meramaikan masjid ini dengan acara-acara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita, Pak. Berat tugas kita ini. Allah berikan amanat masjid di sini. Berapa banyak orang yang tinggal di sini tidak mau mampir. Kenapa? Mungkin kita salah dalam mengajaknya. Mungkin tata caranya tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita terus berjuang, jangan malu-malu, jangan hilang semangat, terus aja.
Ramaikan masjid, ramaikan dengan acara, pancing mereka dengan datang ke sini, buatkan TPA, buatkan ini, sehingga apa? Generasi selanjutnya setelah nanti kita tiada, mereka lah yang akan menjaga masjid ini dan kita mendapatkan mengalir pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan. Orang-orang di luar sana mungkin susah untuk bangun masjid, sekarang kita udah punya masjid. Saya dulu perasaan saya datang ke sini panas, sekarang sejuk. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan. Itu ziyadah ditambah lagi oleh Allah, maka tugas kita sekarang ayo kita ajak mereka untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan kita himmah semangat akan dibukakan pintu jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak-anak generasi selanjutnya akan lebih hebat dan lebih rajin daripada kita dalam urusan agama, beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang ini bertanya kembali. Wa qala qultu ya Rasulullah, kata orang tadi, ayyul a'mal abghadu ila Allah. Kemudian orang ini bertanya lagi, amal apa yang menyebabkan kita dibenci oleh Allah? Kalau tadi amal yang disukai, dicintai oleh Allah. Apa yang pertama, Bu? Beriman kepada Allah. Yang kedua, menyambung tali silaturahmi. Yang ketiga, amar ma'ruf. Gampang ya berarti ya. Hafal kita, tapi melaksanakannya ini yang agak berat. Iman kepada Allah, menyambung silaturahmi, dan mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Sekarang kebalikannya. Amal apa yang ketika kita beramal dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian orang ini bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal abghadu ila Allah? Maka Nabi SAW menjawab, qala qultu ya Rasulullah, qala. Yang pertama, al-isyraku billah. Yang pertama, amal yang bisa mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna syirik? Kebalikan daripada iman. Syirik itu menduakan Allah, menyekutukan Allah, percaya kepada selain Allah. Kadang-kadang kita lebih dalam urusan dunia ketimbang urusan Allah. Ini hati-hati nih, syirik. Banyak zaman sekarang orang percaya dengan dukun misalnya. Percaya dengan hal-hal yang sifatnya menyebabkan kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya, Bu ya. Hati-hati, syirik itu pasti akan datang untuk kita. Kita akan diganggu dengan syirik. Kita akan diganggu dengan ujian hidup. Sehingga apa? Sehingga kita melakukan hal-hal yang melanggar daripada ketentuan Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ada orang tuh mau kemana? Mau ziarah. Ziarah mana? Ziarah wali. Loh kenapa? Saya kalau ziarah wali usaha saya lancar. Nah ini bahaya ini. Tanpa kita sadari ada perbuatan yang salah. Kita menziarah para aulia bukan untuk dunia. Kita menziarahi para aulia untuk agar kita mendapatkan nasihat. Nasihat yang pertama adalah mereka saja orang yang dicintai oleh Allah meninggal dunia, apalagi kita. Kemudian mereka meninggal dunia memberikan manfaat, sementara kita apa yang akan kita berikan manfaat saat kita meninggal dunia? Contoh, mereka para wali dikunjungi, didatangi sehingga tempat tersebut ramai jadi tempat wisata ziarah. Orang kampung yang tadinya nggak bisa usaha, bisa usaha. Kita lihat tuh kalau kita ziarah-ziarah para wali-wali, wali Songo tuh sepanjang jalan orang bisa jualan. Artinya apa? Wafatnya saja memberikan manfaat untuk orang sekitar. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lalu pertanyakan pada diri kita, nanti kalau saya mati, kira-kira memberikan manfaat tidak? Apa pas kita mati orang, alhamdulillah mati juga akhirnya kau. Nah, itu yang harus kita jaga tuh ya. Yang paling tidak saat kita wafat meninggal dunia, setidaknya jangan sampai ada yang tidak datang. Jangan sampai ada yang tidak ziarah. Bahaya kalau kita nggak diziarahi, nggak enak. Hidup di dunia aja kalau nggak didatangin tuh nggak enak. Di rumah tuh kalau nggak ada tamu nggak nyaman, apalagi di barzah. Caranya bagaimana agar kita selalu dikunjungi? Ya, yang paling pertama adalah keluarga kita dulu. Jaga hubungan baik dengan dia. Wasiatkan kepada anak-anak kita, hei nak, aku tidak butuh apa-apa. Aku tidak butuh pangkat kamu. Aku tidak butuh jabatan kamu. Yang aku butuhkan nanti kalau aku meninggal dunia, kau ziarahi aku. Jangan setahun sekali ziarahnya. Kebanyakan orang lebaran aja lebaran baru ziarah, lebaran baru nangis. Tapi ziarah datang kepada kuburan orang tua dia, nenek moyang dia aja. Nah, ini hati-hati ya.
Maka dari itu kita jangan sampai masuk dalam kategori orang yang beribadah, ya, seakan-akan beribadah, tetapi tujuan untuk dunia. Seperti tadi ziarah 40 malam Jumat, usahanya lancar, awas hati-hati. Yang kayak begini adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa, kemudian apa lagi? Kemudian kata Nabi, qultu ya Rasulullah, summa qati'atur rahim. Yang kedua kata Nabi kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama iman kepada Allah, kemudian menyambung tali silaturahmi, kemudian amal yang bisa dimurkai oleh Allah adalah yang kedua, memutuskan tali silaturahmi. Qati'atur rahim. Wal iyadu billahi taala. Maka kesempatan ya, pulang dari sini sambungkan kembali yang sudah putus. Sambungkan kembali. Atau dengan telepon, atau dengan WhatsApp, atau dengan video call, apa saja. Yang penting jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya ini pernah datang ke saudara saya, pernah datang. Saya datang tapi wajahnya masem, nggak disambut, saya malah dihina. Apa yang mesti saya lakukan? Apakah saya harus datang terus? Apa jawaban Nabi? Yang pertama kali datang itu yang disebut dengan menyambung tali silaturahmi. Mau dia balasnya dengan cacian, makian dan lain sebagainya, itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita terserah dia mau maafin, itu urusan dia. Dia mau nerima kita dengan baik, dengan tidak baik, itu bukan urusan kita. Urusan kita yang pertama kali menyambung tali silaturahmi. Hati-hati orang yang memutuskan tali silaturahmi langsung tadi seperti tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu, walau dia ahli dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang ini bertanya lagi yang terakhir, qultu ya Rasulullah, summa, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala summa al-amru bil munkar wal nahyu anil ma'ruf. Kebalikannya, mengajak orang berbuat dosa, mencegah orang untuk berbuat baik. Banyak nih zaman sekarang. Kalau kita ngajak ke masjid, ke majelis susah. Tapi kalau ngajak ke tempat yang maksiat cepat. Bahkan difasilitasi. Hati-hati. Kadang-kadang kita diajak, yuk ke sana. Wah, saya malas, saya nggak punya, tak gampang, saya yang bayar. Wah, diajak tuh. Hati-hati yang kayak begini nih, bisa mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi orang mau berbuat baik. Mau berbuat baik, dihalangi nama dia. Contoh ya. Kita lagi jalan naik mobil atau naik motor. Tiba-tiba ada pertigaan. Tahu-tahu mendekat kita anak kecil atau orang dewasa minta duit. Pas kita mau ngasih, kawannya bilang jangan dikasih. Langsung jangan dikasih. Pasti dipakai buat mabuk. Nah, ini bahaya ini kayak begini. Kelihatannya benar tapi salah caranya. Emang ente lihat dia mabuk? Emang uang 500 perak, 1000 perak bisa untuk mabuk? Ini kadang-kadang perkara yang biasa. Orang mau berbuat baik, sudah berbuat baik ini sudah, tapi dilarang. Ini bahaya. Ini namanya bukan lagi pelit. Apa namanya? Lebih dari pelit apa? Bedit, apa lagi itu? Bapak moyangnya dari pelit. Udah nggak mau nolongin orang, ngajak orang jangan nolongin orang. Ini bahaya. Inilah watak manusia. Jangan dikasih, pasti dibuat mabok, pasti dibuat nggak bener. Mana kita tahu? Kadang kita nggak tahu orang ini siapa, ya. Kadang juga mungkin dia tidak pernah tidur malam, tidurnya di jalan, mungkin di bawah jembatan, diusir satpam, sehingga menyebabkan dia kurang tidur, akhirnya matanya merah, bukan karena mabuk, karena memang kurang tidur, dan ini banyak terjadi, Pak. Saat ini yang paling penting adalah kita memiliki rasa kasih sayang kepada dia, karena dia adalah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Kita jangan pandang hina dia. Mungkin hari ini dia hina, besok mungkin dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kita tahu? Berapa banyak orang-orang yang tadinya hidupnya di jalanan, tiba-tiba Allah angkat derajatnya menjadi orang yang hebat. Kita lihat Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak dihina. Kerjaannya lebih dari babu kalau budak itu. Dimarahi, dipukuli. Begitu dia yakin sama Allah, ahad, ternyata dibebaskan. Sehingga dulu dia seorang budak,
sekarang adalah sahabat yang sangat istimewa, muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, Ramadan 1 bulan penuh Allah berikan kita kasih sayang ya kepada tetangga, kita kirim-kirim masakan dan lain sebagainya. Itu sudah Allah tanamkan kasih sayang, maka lanjutkan setelah Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan kayak tadi ya. Nabi pernah menceritakan penutup dari tausiah kita, ada seorang wanita dari Bani Israel, Pak. Wanita dari Bani Israel kerjaannya tidak baik, menjual harga dirinya. Kalau bahasa kasarnya pelacur. Seorang wanita, Nabi menceritakan nih agar kita paham dengan keadaan kehidupan di dalam kita bersosialisasi. Wanita ini ahli maksiat, hari-harinya bermaksiat, melanggar ketentuan Allah. Tapi ketika suatu hari dia jalan, ketemu sumur, haus, mau minum. Pas dia mau ngambil sumur tadi, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Kalau manusia ngambil sumur kan bisa dengan tali, dengan akal. Kalau anjing kan gak bisa. Kalau dianya lompat, mati dia. Dia lihat anjing ini kehausan, maka dia mengutamakan anjing. Punya sifat kasih sayang terhadap hamba Allah. Anjing adalah binatang. Anjing bagi kita najis, tapi wanita ini walaupun dia ahli maksiat, dia mensegerakan, dia bantu anjing itu minum. Ternyata kelihatan kecil, tapi Allah kumandangkan di hadapan para malaikat, wahai para malaikatku, lihat wanita pelacur ini. Dalam hatinya punya kasih sayang terhadap hambaku, persaksikanlah bahwasanya semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah lagi hamba Allah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Tugas kita sekarang bukan hanya bantu, tapi bantu juga dengan doa. Jangan halangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, karena perkara ini bisa menyebabkan kita dilaknat dan dimurkai serta dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berharap tidaklah kita keluar dari majlis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan puasa tahun ini, amal ibadah kita, salat kita, bangun malam kita, ibadah kita, sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعين عليه دوم بي سبحانك اللهم تحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب sama-sama walhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya buat diri saya, umumnya buat semua yang hadir. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kita ucapkan kepada kita yang telah menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita tutup acara kita dengan bacakan hamdalah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.